Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Baik teman-teman, kesempatan ini saya Usiono akan mengantarkan beberapa kelompok diskusi kecil dalam rangka kegiatan diskusi ringan yang kita sebut dengan durasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan dukungan untuk hal memberikan pertanyaan, komentar, like, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini berkembang dengan baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kami masih dapat melakukan presentasi melalui video ini. Presentasi yang akan kami presentasikan itu berjudul Memahami Kebenaran Ilmiah. Sebelum melakukan presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia Utami selaku moderator dan rekan saya Nadra Rifani selaku pemateri. Untuk mempersingkat waktu, kepada Nadra, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih kepada Nur Fauzia Utami atas waktu dan tempatnya. Nah, presentasi pada pagi hari ini mengenal kebenaran ilmiah. Nah, langsung saja ya. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih itu kebenaran. Nah, pengertian kebenaran adalah suatu nilai utama di dalam kehidupan manusia sebagai nilai-nilai yang menjadi fungsi rohani manusia, yang artinya sifat manusiawi atau martabat kemanusiaan yang selalu berusaha memeluk suatu kebenaran. Nah, selanjutnya ada definisi kebenaran menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Bertrand Russell, kebenaran itu adalah suatu sifat dari kepercayaan dan dicantumkan dari kalimat yang menyatakan kepercayaan tersebut. Lalu selanjutnya definisi kebenaran menurut Plato dan Aristoteles. Pernyataan yang dianggap benar itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan yang sebelumnya. Lalu definisi kebenaran menurut Abbas Hamami Mintarija. Kata kebenaran dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Jika objek hendak menuturkan kebenaran yang artinya adalah proposisi yang benar, proposisi adalah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan. Lalu selanjutnya, definisi kebenaran dalam sejarah filsafat. Sulistyo Basuki menjelaskan bahwa dalam sejarah filsafat itu terdapat 3 kebenaran utama yang menjadi pedoman pasca para ilmuwan barat memisahkan diri dari agama, yang pada akhirnya memunculkan beragam pandangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebenaran agama, lalu yang kedua ada kebenaran filsafat, lalu yang ketiga ada kebenaran ilmu. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran aktual dan kebenaran empirik. Kebenaran aktual dan empirik ini adalah kebenaran yang merupakan kesesuaian antara semua pendapat dan hal yang ada di dalam keadaan dan hubungan yang nyata. Lalu selanjutnya kebenaran ideal, normatif, dan etika. Maksudnya itu adalah kebenaran yang tidak dapat dicapai dengan menguji konsistensinya terhadap kenyataan atau logika semata. Lalu selanjutnya kebenaran transendental, metafisika, absolut, yaitu adalah kebenaran dasar realita yang dicapai melalui filsafat mengenai hal absolut, yang berarti menonjolkan hal-hal yang bersifat rohani. Lalu selanjutnya kebenaran formal, logis, dan internasional yang merupakan hasil pemikiran yang logis dan yang masuk akal. Lalu selanjutnya ini ada ada 4 teori-teori kebenaran. Yang pertama ada teori korespondensi.
Teori korespondensi ini adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan itu adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada. Lalu selanjutnya ada teori koherensi. Teori koherensi ini adalah kebenaran yang tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta dan realitas. Lalu selanjutnya ada teori pragmatisme. Nah, teori pragmatisme ini adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada koherensi ilmiah, personal, atau sosial. Lalu yang terakhir ada teori performatif. Nah, teori performatif ini berasal dari John Langshaw Austin dan dianut oleh filsuf lain seperti Frank Ramsey. Filsuf-filsuf ini menentang teori klasik bahwa benar dan salah adalah ungkapan yang hanya menyatakan sesuatu yang deskriptif. Lalu selanjutnya ada beberapa penemuan kebenaran. Yang pertama ada penemuan non-ilmiah. Penemuan non-ilmiah ini menemukan secara kebetulan. Lalu selanjutnya dengan akal sehat. Lalu selanjutnya dengan prasangka, lalu selanjutnya melalui intuisi, lalu selanjutnya penemuan kebetulan yang coba-coba, lalu selanjutnya melalui pendekatan ilmiah. Umumnya yang merupakan suatu penelitian berdasarkan suatu teori dengan penemuan kebetulan atau coba-coba atau main di mana dilandasi dengan penelitian yang sistematis dan terkontrol. Lalu selanjutnya ada karakteristik kebenaran ilmiah. Nah, karakteristik kebenaran ilmiah itu ada 3. Yang pertama, kebenaran dikaitkan dengan sifat atau karakteristik. Lalu yang kedua, kebenaran yang berkaitan dengan kualitas dan pengetahuan. Lalu selanjutnya, kebenaran yang dikaitkan atas ketergantungan dan terjadinya pengetahuan. Sekian materi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nadra atas penjelasannya mengenai makalah kami. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya saya sudah mencatat beberapa pertanyaan dari teman-teman kami yang sudah membaca makalah kami, yaitu ada pertanyaan dari Reyan, di mana pertanyaannya, di makalah dijelaskan bahwa pengetahuan kebenarannya masih belum pasti karena belum dipastikan secara ilmiah. Nah, jadi pertanyaannya itu maksud dari pernyataan tersebut itu bagaimana ya? Bisa dijelaskan atau tidak? Kemudian ada pertanyaan dari Ica, yaitu bagaimana langkah yang perlu dilakukan saat melakukan kebenaran ilmiah. Kemudian ada pertanyaan dari Tias, yaitu kenapa teori itu banyak macamnya, dan kenapa kebenaran itu dilihat dari menurut teori. Kepada rekan saya, bisa dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Tami. Saya akan menjawab pertanyaan dari Reyan. Jawabannya itu adalah kebenaran itu belum pasti benar karena kebenaran itu belum terlalu pas dengan faktanya, karena kandungan kebenaran pengetahuan ilmiah itu selalu mendapatkan revisi yang selalu dipercaya dengan hasil penemuan yang paling mutakhir. Karena ini banyak sekali yang harus direvisi karena hasil penemuan yang paling mutakhir. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ica. Yang pertama itu kita harus merumuskan masalahnya dulu. Ada 3 hal yang harus diperhitungkan saat kita akan merumuskan masalah. Yang pertama, masalah itu harus diungkap sebagai pertanyaan. Lalu yang kedua, kata-kata dari masalah itu singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Lalu selanjutnya ada mengumpulkan informasi atau observasi. Kita bisa melakukan studi literatur seperti membaca jurnal ilmiah, buku, atau website dari internet, atau dan lain-lain.
Lalu selanjutnya menyusun hipotesis, jawaban sementara dari masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan dengan penelitian. Lalu selanjutnya melakukan percobaan dengan melakukan percobaan penelitian langsung ke tempatnya atau dengan referensi buku-buku jurnal. Lalu selanjutnya melakukan percobaan, lalu selanjutnya menganalisis data, lalu selanjutnya memberi kesimpulan, lalu selanjutnya mengkomunikasikan hasil penelitian. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Tias. Teori ini banyak macamnya karena teori ini adalah kumpulan pemikiran yang mengikuti aturan tertentu yang dapat menghubungkan secara logis pemikiran yang satu dengan pemikiran yang lainnya, dan tentunya juga dengan data yang sudah diamati. Nah, lalu kenapa sih kebenaran dilihat menurut teori? Nah, karena teori itu adalah kesesuaian pernyataan dan kenyataan. Apabila sesuatu pernyataan dikatakan benar, harus ada bukti yang mendukungnya. Begitu. Baik, terima kasih Nadra atas penjelasannya. Kepada teman-teman, semoga jawabannya bisa membantu. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai diskusi hari ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nazadara Dinantika dengan NIM 0601211002. Nah, di sini saya bersama teman saya yang bernama Tias. Hai Tias. Halo Nazla, perkenalkan nama saya Tias Andini dengan NIM 0601211000. Nah, jadi kami hari ini berdiskusi dengan tema ontologi. Jadi Tias, sesuai dengan tema kita hari ini, menurut kamu ontologi itu apa sih? Menurut saya, ontologi itu merupakan salah satu bagian terpenting dalam kajian kefilsafatan, di mana dalam membahas dan mengkaji segala sesuatu itu harus ditemukan atau dipahami terlebih dahulu gitu ontologi dari sesuatu tersebut. Nah, jadi ontologi itu adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan. Berarti manfaat dari ontologi itu membantu mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran ada ya Tias. Jadi kalau menurut Tias sendiri, manfaat lain dari ontologi itu apa sih? Kalau menurut saya itu manfaat ontologi itu dapat membantu kita nih sebagai pelajar atau akademisi untuk memahami sebuah objek pengetahuan secara sahih dan objektif. Juga dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah yang ada dan juga dapat mengeksplorasi secara mendalam pada masalah itu sendiri gitu. Oh, gitu. Makasih Tias penjelasannya. Kemudian jadi kan Tias, menurut istilah itu kan ontologi itu ilmu membahas hakikat yang ada kan. Jadi gimana kalau misalnya kita itu nggak mempelajari tentang ilmu ontologi itu? Seperti yang saya bilang tadi, kan pemahaman atas ontologi itu dapat membantu kita sebagai pelajar atau akademisi itu untuk memahami sebuah objek pengetahuan secara sahih dan objektif. Jadi jika kita tidak mempelajari atau memahami ilmu ontologi itu, kita tidak akan menemukan suatu hakikat yang ada gitu. Contohnya nih, terdapat dalam Al-Quran gitu kan, bahwasanya tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun itu tidak akan dapat mendahului siang, dan masing-masing itu beredar pada garis edarnya gitu. Nah, ayat ini tuh merupakan suatu hakikat yang ada gitu. Jadi jika kita tidak mempelajari atau memahami ilmu ontologi, kita itu tidak akan pernah tahu gitu bahwasanya matahari dan bulan itu masing-masing beredar pada garis edarnya gitu. Lalu kan
Nazla, kamu tadi ada membahas mengenai bahwasanya ontologi itu mampu membantu mengembangkan dan mengkritisi berbagai sistem pemikiran yang ada kan. Nah, jadi bagaimana bisa gitu ontologi itu mampu membantu dan mengembangkan dan mengkritisi berbagai sistem pemikiran yang ada itu gitu? Jadi kan Tias, maksudnya itu dengan mempelajari dan memahami ilmu ontologi itu kita dapat mengembangkan dan mengkritisi sistem pemikiran yang ada. Nah, mengembangkan ilmu-ilmu itu misalnya contohnya adalah ilmu matematika. Dengan mempelajari aspek ontologi itu kita dapat mengetahui metodis, sistematis, koheren, rasional, radikal, dan universal dalam mengembangkan ilmu matematika itu sendiri. Nah, kita juga dapat mengkritisi dari pemikiran-pemikiran yang ada dalam perspektif ontologi, di mana kritikan tersebut sesuai dengan hakikat yang ada. Nah, Tias, kamu bisa jelasin nggak gitu? Apa macam-macam sudut pandangan tentang hakikat kenyataan melalui ontologi? Saya mengetahui bahwasannya sudut pandang tentang hakikat kenyataan melalui ontologi itu ada dua. Yang pertama itu kuantitatif, itu tuh dengan mempertanyakan kayak seperti apakah kenyataan itu tunggal atau jamak gitu. Baru yang kedua ada kualitatif, itu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut itu memiliki kualitas tertentu gitu. Seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Jadi orang itu jarang berpikir mengapa bunga melati dan kantil itu berbeda baunya. Apakah bau itu sebenarnya gitu. Berarti secara sederhananya itu ontologi itu bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis ya Tias. Berarti ontologi itu akan menguraikan usul-usul suatu fenomena secara mendasar atas dasar fakta-fakta, data-data, dan metode yang mantap ya. Baru saya ingin bertanya nih Nazla. Ontologi itu kan suatu pengetahuan, suatu ilmu pengetahuan yang hakikat ya kan. Jadi bagaimana ontologi itu dapat dikatakan sebagai ilmu yang mencari hakikat dari sesuatu yang ada gitu. Sementara pada tingkat teoritik potensial ilmu itu selalu berubah-ubah gitu. Apakah sesuatu yang dapat berubah itu dapat ditemukan hakikatnya? Jadi Tias, kalau menurut saya itu ilmu itu kan selalu berubah-ubah ya seiring perkembangannya zaman gitu. Ilmu itu harus selalu up to date supaya dapat diterima baik oleh masyarakat. Tapi yang berubah dari ilmu itu sendiri bukan maknanya, melainkan cabang ilmu itu yang lebih beragam. Kemudian, apakah sesuatu yang berubah dapat ditemukan hakikatnya? Nah, meskipun hakikat dikatakan sebagai hal yang tidak dapat berubah, namun dalam hal ini pengetahuan itu juga bersifat hakikat karena sejatinya yang berubah bukan makna dari ilmu pengetahuan itu sendiri, melainkan pengetahuan yang semakin up to date, yes. Paham. Jadi kan Tias, Naga mau nanya nih, kan mempelajari ontologi itu muncul beberapa pertanyaan, kemudian aliran-aliran. Contohnya itu aliran monoisme dan aliran pluralisme. Nah, jadi kamu bisa kasih contoh nggak sih apa contoh dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara mengatasi dalam aliran-aliran yang tadi gitu? Apa ya? Saya mengambil contoh mengenai kursi nih, gitu kan. Ontologi kursi adalah realitas tentang kursi gitu. Dengan kata lain, ontologi ini menjawab pertanyaan tentang apa sebenarnya realitas hakiki dari kursi itu gitu. Jadi realitasnya ialah idea atau gambaran yang membuat kita itu selalu mengenali tentang kursi itu gitu. Kita melihat sesuatu yang bisa diduduki kan.
Nah, itu bisa dikatakan sebuah kursi karena bisa diduduki gitu. Hal ini itu bisa disebut sebagai sumber suatu objek yang hakiki gitu, atau aliran monoisme. Lalu begitu banyak kan bentuk atau model-model kursi kan. Jadi hal ini itu termasuk aliran pluralisme gitu, karena segala macam bentuk merupakan kenyataan bahwa kursi bisa diduduki gitu kan. Jadi ide terima kursi itu adalah yang membuat kita tetap mengenali bahwa itu adalah kursi meskipun bentuknya itu kadang berubah-ubah gitu. Oh gitu ya Tias. Jadi kayaknya diskusi kita hari ini cukup ya Tias. Jadi saya dan Tias mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga diskusi kami hari ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rian NIM 0601212019 dan teman saya Amelia Di Febriana NIM 0612122022. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kajian tentang epistemologi pada mata kuliah filsafat. Nah, kita langsung saja ya masuk ke topik diskusinya. Menurut Rian, epistemologi itu apa sih? Menurut saya epistemologi itu cabang filsafat gitu, cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari asal mula, sumber, struktur, metode, validitas atau keabsahan suatu pengetahuan. Epistemologi ini kan berasal dari kata gitu, dari kata epistem yaitu knowledge dan logos yang berarti teori atau studi. Nah, adapun para ahli filsafat yang mengatakan bahwa epistemologi ini yaitu salah satunya adalah Simon Blackburn yang menyatakan bahwa cabang filsafat itu adalah berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Kemudian ada D.W. Hamlin yang mengatakan bahwa hakikat itu cabang filsafat itu epistemologi itu berkaitan dengan hakikat dan lingkup ilmu pengetahuan. Kemudian menurut Sujono Sumargo yang menjelaskan bahwa beberapa istilah yang berkaitan atau makna yang sama dengan epistemologi tentunya dapat dijadikan sebuah kajian ketika dalam sebuah kajian menemukan istilah tersebut, yaitu yang pertama ada kriteologi, ada kritik pengetahuan, ada genesiologi, ada logika material. Nah, 4 istilah di atas itu kan merupakan salah satu cabang atau bagian dari epistemologi yang semuanya itu dibahas pada hakikat pengetahuan. Namun istilah-istilah epistemologi ini sering didengungkan oleh para ahli. Contohnya saja Imam Wahyudi yang menjelaskan bahwa pertama kali istilah epistemologi ini dipopulerkan oleh J.F. Farid pada tahun 1854 Masehi yang membagikan cabang fisika menjadi 2, yaitu ada epistemologi dan ontologi atau metafisika. Kemudian perkembangan selanjutnya antara epistemologi dan dengan mempertimbangkan dimensi sosial historinya, pengetahuan didapat dalam 2 cara, yaitu sebagai kesulitan di dalam membuktikan bahwa kita mencapai kebenaran secara objektif, dan yang kedua sebagai sumbangan terhadap pemahaman arti dari objektif. Begitu Amel. Nah Amel, seberapa penting nggak sih filsafat itu untuk dipahami dan dipelajari? Kalau menurut saya ya penting banget ya, karena setiap langkah yang bakalan kita ambil di dalam kehidupan itu kita harus pikirkan dulu gitu ke depannya gimana, jangan sampai nanti ujung-ujungnya kita mengalami kegagalan gitu kan. Nah, proses dari berpikir sebelum melakukan suatu tindakan itu disebut ke dalam epistemologi, dalam filsafat gitu, Rian. Jadi, Rian, menurut Rian, epistemologi itu ada nggak sih jenis-jenisnya? Ya pasti ada lah jenis-jenis epistemologi itu. Apa aja itu contoh jenis-jenisnya? Oh, jenis-jenis epistemologi itu yang pertama ada hakikat ilmu, hakikat pengetahuan. Yang kedua ada validitas pengetahuan. Nah, apa itu hakikat pengetahuan? Hakikat pengetahuan itu berkaitan dengan pengetahuan sebagai subjek kajian. Pengetahuan itu dipandang memiliki dimensi ganda. Hal ini tidak lagi berbicara tentang dimensi mitologi. Dimensi mitologi ini adalah dimensi yang tidak memiliki fakta mendukung seperti cerita rakyat, dongeng. Kemudian dari hakikat pengetahuan ini pun teman-teman dibagi lagi menjadi 2 aliran, yaitu ada idealisme dan realisme. Nah, idealisme ini adalah aliran yang pemahaman dari pemikiran tentang hakikat segala sesuatu yang terjadi dari dualisme antara materi benda konkret dari jiwa yang abstrak, sama halnya dengan pemahaman keberadaan badan dan ruh. Kemudian realisme ini mendefinisikan bahwasannya eksistensi yang ada gedebing hanya pada benda konkret. Pandangan realisme
memandang hakikat pengetahuan sebagai gambaran nyata dari realitas kehidupan. Kemudian validitas pengetahuan. Nah, validitas pengetahuan ini berbicara mengenai kebenaran. Pernyataan itu dapat dinilai benar dan salah tergantung terhadap pemaknaan kebenaran. Begitu Amel. Oke. Nah, berikutnya, mengapa sih epistemologi itu merupakan salah satu dari bagian filsafat yang sulit untuk dipelajari, Amel? Karena kenapa ya paling sulit? Karena epistemologi itu menjangkau ke segalanya gitu, menjangkau segala permasalahan-permasalahan dalam keilmuan gitu, sampai ke metafisika itu sendiri. Jadi nggak ada satupun yang bisa menyingkirkan epistemologi dalam kehidupan gitu loh teman-teman. Kenapa itu menjadi yang paling sulit? Saya tambahkan lagi ya teman-teman ya, epistemologi ini mempelajari tentang suatu ilmu pengetahuan, bagaimana cara memperolehnya, bagaimana ininya, sampai kajian itu mendalam. Jadi memang semuanya itu perlu didasarkan pada teori-teori tertentu. Jadi menurut saya epistemologi itu ada aliran-alirannya nggak sih? Oh, kalau alirannya mesti ada Amel, jenisnya ada apalagi alirannya. Apa aja tuh aliran-alirannya? Nah teman-teman, untuk aliran-aliran epistemologi ini ada 7. Yang pertama itu ada rasionalisme, yang kedua ada empirisme, yang ketiga ada realisme, yang keempat ada kritisme, yang kelima ada positivisme, yang keenam ada skeptisme, dan ketujuh ada pragmatisme. Nah, yang saya bahas yang pertama adalah mengenai rasionalisme. Rasionalisme ini adalah berpendapat bahwasanya semua pengetahuan itu bersumber dari akal, pikiran, atau rasio. Adapun filsuf rasionalisme yaitu ada René Descartes, bahwasanya beliau membedakan adanya 3 ide rasionalisme. Yang pertama ada innate ideas, ide bawaan. Yang kedua ada inventive ideas, yaitu ide-ide yang berasal dari luar manusia. Yang ketiga factious ideas, yaitu ide yang berasal dari pikiran itu sendiri. Kemudian yang kedua teman-teman ada empirisme. Nah, empirisme ini adalah aliran yang berpendirian bahwa semua pengetahuan itu diperoleh dari akal pikiran dan pengalaman indera. Adapun filsuf tokoh sentral dalam aliran empirisme ini, yang pertama ada John Locke, yang kedua David Hume. Kemudian yang ketiga ada realisme. Nah, realisme ini adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa objek-objek yang diserap oleh manusia adalah nyata dari objek tersebut. Tokoh dalam aliran realisme ini contohnya adalah Aristoteles. Kemudian yang keempat adalah kritisme. Nah, kritisme ini menyatakan bahwa akal itu menerima bahan-bahan pengetahuan dari indera dan pengalaman. Akal menempatkan, mengatur, dan menertibkan dalam bentuk-bentuk pengamatan, yaitu ruang dan waktu. Para filsuf aliran kritisme ini adalah Immanuel Kant, di mana beliau menggabungkan antara rasionalisme dan empirisme. Nah, kemudian kelima ada positivisme. Positivisme ini sebuah aliran yang tidak terlepas dari dengan nama besar filsuf pencetusnya, yaitu Bapak Auguste Comte. Dia memiliki pandangan sebagai berikut, yaitu yang pertama tahapan teologis, yang kedua ada tahapan metafisis, yang ketiga ada tahapan positif. Nah, yang pertama teman-teman, tahapan teologis. Tahapan teologis ini artinya manusia itu masih percaya dengan pengetahuan yang mutlak, di mana manusia tahap ini masih dikuasai oleh tahayul-tahayul, sehingga subjek-subjek atau objek tidak dapat dibedakan. Kemudian yang kedua adalah tahap metafisis. Nah, tahap metafisik ini adalah pemikiran manusia yang berusaha memahami dan memikirkan kenyataan, akan tetapi belum mampu membuktikan dengan fakta. Kemudian, yang terakhir tahap ketiga, tahap positif, ditandai dengan pemikiran manusia untuk menemukan hukum dan saling berhubungan dengan fakta. Maka pada tahap inilah pengetahuan manusia dapat berkembang dan dibuktikan melalui fakta. Kemudian yang keenam ada skeptisme. Nah, aliran ini menyatakan bahwa penserapan indera adalah bersifat penipu atau menyesatkan. Pada zaman modern ini, aliran ini berubah menjadi skeptisisme, metodis yang mensyaratkan adanya bukti sebelum suatu pengetahuan itu diakui benar. Kemudian yang ketujuh teman-teman adalah namanya praktisme. Nah, praktisme ini menyatakan bahwa perkataan kebenaran pengetahuan hendaklah dikaitkan dengan manfaat dan sebagai sarana suatu perbuatan. Adapun tokoh aliran pragmatisme ini yang pertama ada C.S. Peirce. Oke, begitu Amel. Nah, kemudian menurut Amel, apa masalah terbesar, masalah utama kita dalam mempelajari epistemologi ini? Masalah utama dalam epistemologi itu kayak mana ya? Memperoleh pengetahuan dari epistemologi itu sendiri gitu. Epistemologi itu kan ilmu yang mengajarkan kita tentang asal-muasal, akar dari suatu hal gitu kan. Jadi yang bikin sulit itu masalah utamanya itu ya itu gitu, mencari asal mula akarnya kayak mana gitu. Itu sih yang bikin, itu sih masalah utamanya dari epistemologi.
Oh, jadi kesimpulannya gini teman-teman, maksudnya kenapa sulit? Karena dia mempelajari dasar-dasarnya, bagaimana kita cara memperolehnya, bagaimana kita cara mendapatkannya, yang melibatkan akal pikiran dan juga fisik gitu ya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8, saya Dimas Darmawan dan ini akan mempresentasikan mengenai apa sih itu aksiologi. Baik. Kita mulai. Apa sih aksiologi itu? Nah, aksiologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yakni aksios dan logos. Aksios adalah sesuatu yang wajar, sesuai, dan logos adalah suatu ilmu. Nah, jadi dapat diartikan bahwa aksiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang meneliti hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang berfilsafatan. Nah, aksiologi ini juga tidak hanya membahas ilmu-ilmu yang terdapat di filsafat, namun dia juga membahas mengenai nilai-nilai apa sih ilmu, nilai dari ilmu-ilmu lainnya seperti matematika ataupun aljabar dan sebagainya. Next. Nah, menurut Bang Breman gitu loh, aksiologi itu terdiri dari 3 bagian yang dimana ada moral conduct, aesthetic expression, serta social political life. Nah, dari ketiga bagian ini menjadi kajian ruang lingkup dari pembahasan aksiologi kali ini. Nah, moral conduct adalah suatu etika dalam nilai mempelajari aksiologi itu sendiri. Nah, sementara aesthetic expression ialah estetika dari ilmu aksiologi, di mana estetika ini berhubungan dengan seni. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa aesthetic expression ini adalah ilmu kesenian dari filsafat. Nah, selanjutnya ada social political life atau kehidupan sosial politik, di mana kehidupan sosial politik ini banyak sekali nilai-nilai yang berhubungan dengan filsafat. Nah, dari sosial politik ini banyak dikandung atau dianut oleh para politikus-politikus ternama seperti Indonesia juga menggunakan bagian ini dalam kehidupan sosial politik kita. Next. Nah, selanjutnya sebelum lebih lanjut kita harus mengetahui apa sih nilai itu. Nah, dari beberapa yang sudah saya tampilkan di sini, nilai itu ada banyak artinya. Seperti dari bahasa Velere, ini adalah bahasa Yunani juga ya. Kata Velere ini yang berarti berguna, bagus, berdaya, berlaku atau kuat. Nah, jadi dari aksiologi ini kita mempelajari bagaimana suatu ilmu terkandung, nilai-nilai yang terkandung dalam suatu ilmu. Seperti itu. Next. Nah, untuk bagian studi filosofisnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Tiopan dari Stryker. Jadi saya akan melanjutkan dari apa yang dijelaskan oleh Dimas. Menurut Bang Lorenz Bagus, aksiologi merupakan studi filosofis mengenai nilai-nilai yang dapat dicapai dengan 2 syarat, yaitu yang pertama nilai sifatnya bersifat subjektif. Nilai-nilai ini berdasarkan dari manusia, di mana sebagai alat utama. Kemudian nilai merupakan suatu kenyataan atau unsur-unsur objektif, di mana esensi-esensi logis yang dapat diketahui oleh akal. Kemudian terciptanya 3 bentuk. Yang pertama ada konsep nilai. Konsep nilai ini yang diberikan oleh subjektif, dan nilai itu didapat oleh objektif. Kemudian tingkatan nilai. Nilai ini terdapat tingkatan di dalamnya, yang dimana subjektif memberikan sebuah tingkatan kepada objektif. Yang ketiga, nilai subjek dan objek tidak berdasarkan.
subjek dan objektif tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Next. Kemudian ada tanggung jawab dari seorang ilmuwan. Apa saja sih tanggung jawab dari tanggung jawab tersebut? Yang pertama itu, ilmu menghasilkan teknologi yang akan diterapkan oleh masyarakat. Teknologi dalam penerapannya dapat menjadi berkah dan penyelamat bagi manusia, tetapi juga bisa menjadi bencana bagi manusia. Kemudian ilmuwan mempunyai kewajiban sosial untuk menyampaikan kepada masyarakat dalam bahasa yang mudah dicerna. Tanggung jawab sosial seorang ilmuwan adalah memberikan perspektif yang benar, untung dan rugi bagi menurutnya, sehingga penyelesaian yang objektif dapat memungkinkan. Baiklah, sekian dari saya berikan penjelasan. Baik, penjelasan sudah kami paparkan dengan sebagaimana mestinya. Terakhir kami berkata kalau bertanya saat jalan, karena ini di kelas dan bukan di jalan, jadi tidak mengapa kita bertanya. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan, kita masuk sesi diskusi. Apakah ada yang bertanya? Ya, bisa disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Ini nomor 0121219. Saya di Kabupaten Pemalang. Yang dipresentasikan tadi bahwasanya Pak Usomana itu menjelaskan bahwa nilai dilihat dari gejala, hakikat, dan pandangan. Saya sarankan adalah pandangan yang terakhir, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa nilai berada bukan pada dirinya sendiri, melainkan berada dalam benda-benda yang mengacunya atau theory of value. Nah, itu maksudnya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Red. Selanjutnya ada yang bertanya? Ya, silakan. Bersifat subjektif. Baik, selanjutnya. Baik, untuk sesi pertama diskusi kali ini kita tutup. Silakan pada saudara Rahmat. Jika saya menjawab dari pertanyaan dalam aksiologi mengenai hakikat nilai itu ada dua macam. Makalah bagaimana maksud dan nilai subjektif. Nilai sifat subjektif itu apabila subjek sangat berperan dalam segala hal, sedangkan manusia menjadi tolak ukur segalanya atau eksistensinya. Maknanya dan kualitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian terhadap mempertimbangkan penilaian tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis atau fisis. Dengan demikian, nilai subjektif akan selalu memperhatikan berbagai pandangan yang dimiliki kategori manusia seperti perasaan, intelektualitas, dan hasil nilai subjektif selalu akan mengarah kepada suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rehan. Untuk bagian kedua yang mengenai subjek itu, aksiologi dikatakan sebagai subjek apabila ia mempelajari mengenai nilai-nilai dari pengalaman ilmu itu sendiri, bukan sebagai bentuk fisiknya. Jadi nilai subjek itu lebih ke pengalaman ataupun tindakan-tindakan yang ada. Oh iya, saya akan menjawab pertanyaan dari Silva. Sebenarnya kami sudah menjelaskannya tadi di
bagian ruang lingkup itu ada 3 macam, yakni moral conduct, aesthetic conduct, dan social political life. Nah, itu merupakan cabang-cabang dari ilmu aksiologi yang dipelajari dalam filsafat seperti itu. Baik, selanjutnya kita buka sesi diskusi yang kedua. Silakan kepada teman-teman. Bagaimana sifat dasar aksiologi itu dan apa aspek yang mendasar dari aksiologi? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sendiri siapa sih kita dulu mulai dari ilmu aksiologi? Baik, yang terakhir. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Siti. Mengapa sih kita harus mempelajari ilmu aksiologi? Nah, ilmu aksiologi ini kan mempelajari mengenai value dari suatu ilmu. Nah, jadi sebagai seorang mahasiswa, kita itu tidak hanya dituntut untuk mengetahui suatu ilmu, tapi kita juga dituntut untuk mengetahui makna dari ilmu tersebut. Apa sih nilai-nilai yang terkandung dari ilmu? Jadi dari yang kita pelajari, kita tidak hanya sekedar datang, belajar, mengetahui seperti itu saja, tapi kita juga harus mengamalkannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Dari sini saya menjawab pertanyaan Putri. Bagaimana sih pada dasar aksiologi itu dan apa aspek mendasar dari aksiologi? Sifat dasar dari aksiologi itu membahas tentang nilai, manfaat, moral, etika, keindahan, dan asas etika. Kemudian mencakup juga moral perilaku, tindakan manusia, keindahan, kebahagiaan, penilaian tentang baik dan buruknya, kenikmatan serta nilai dan manfaat dari diri itu. Kemudian aspeknya, ilmu dasar dari aksiologi pertama itu adalah etika. Etika itu sendiri adalah cabang ilmu filsafat sosiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, agama, dan adat istiadat yang memperlakukan pada komunitas tertentu. Kemudian kedua adalah etika. Etika merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan keindahan, rasa, dan segala hal yang berhubungan dengan perasaan atau nilai emosional. Baik, untuk pertanyaan terakhir akan saya jawab dari pertanyaan dari saudari Raima. Apa sih nilai-nilai yang apakah ada nilai-nilai umum yang digunakan dalam aksiologi dan apa sebenarnya yang menjadi kajian utama dari aksiologi? Untuk kajian utama itu sudah kita jelaskan di dalam poin tadi, ada 3 kajian, yakni etika, estetika, dan kehidupan sosiopolitik. Nah, untuk penilaian umumnya sendiri itu dipelajari dari ilmu aksiologinya, bagaimana kita mampu menilai suatu ilmu apakah berguna bagi kehidupan kita ataukah hanya sekadar dipelajari saja. Apakah dapat diterima atau misalkan? Baik, mungkin sekian presentasi dan diskusi yang dapat kami lakukan pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah turut berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.